Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan.
Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kurang kedengaran suaranya, Shalom. Beta mau dengar tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita yang menuntun kita memasuki bulan yang baru. Dan saya percaya berkat yang baru, terobosan yang baru, itu yang Tuhan kerjakan. Dan hari ini spesial karena sebagai warga kota yang baik, kita memperingati 450 tahun kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan atas kota kita, kota Ambon tercinta. Oleh karena itu saya menyebut semuanya bangkit berdiri, mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kebaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menulari yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk setiap kebaikan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah engkau Allah kami yang hidup,
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa korban pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu. Datanglah ya Tuhan, bertakhtalah ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau bertakhta, di situ ada terobosan, di situ ada mujizat yang terjadi. Demi nama Tuhan Yesus kami buka dan tabiskan ibadah raya minggu di pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya, mau jadi di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Bapak ibu saudara dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau Raja. Oh, terima kasih. Dangke banyak Tuhan. Angkat suaramu katakan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang duduk di atas tahta, yang layak terima pujian, yang layak terima pujian, karena Kau pencipta. Sio Tuhan Yesus, Sio katong pun Tuhan Allah, Sio katong pun Tuhan Allah, katong menyembah-Mu, katong menyembah-Mu, yang melayakkan beta, yang melayakkan beta. Baku dapat denganmu, baku dapat denganmu. Sio sungguh manis lawange hidup ini. Angkat suaramu nyanyikan, betong memuji-Mu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus, rencana-Mu indah dalam setiap katong pun hidup. Katong memuji-Mu Tuhan, Allah di dalam Kristus, rencana-Mu indah dalam setiap katong pun hidup. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Kau duduk di atas takhta, duduk di atas takhta, layak terima pujian, layak terima pujian, karena Kau pencipta. Sio Tuhan Yesus, Sio katong pun Tuhan
rencanamu indah dalam setiap katong hidup. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat sendiri katakan, katong memuji mujimu ya Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur untuk 450 tahun penyertaannya bagi kota kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami. Katong memujimu, katong memujimu ya Tuhan. Allah di dalam Kristus, rencanamu indah dalam setiap. People of Ambon, oke, come on, katong memujimu ya Tuhan. Katong memujimu ya Tuhan. Allah di dalam Kristus, rencanamu indah dalam setiap katong. Sekali lagi nyanyikan, katong memuji, katong memujimu ya Tuhan. Allah di dalam Yesus, rencanamu indah dalam setiap katong hidup. Rencanamu indah, rencanamu indah dalam setiap katong hidup. Rencanamu Tuhan, rencanamu indah dalam setiap katong hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Rencanamu indah bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 450 tahun tuntunan Tuhan bagi kota kami. Kami percaya Tuhan, Ambon bagi kemuliaan-Mu. Ambon bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bahwa tidak ada yang lain di kota ini yang kami tinggikan selain nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang dahsyat, Kau yang hebat, Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, kami bawa hidup kami bawa obat syukur, kami bawa penyembahan kami. Sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima glory. Haleluya. Angkat suaramu bagi Dia. Yang hebat, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi bangsaku, bagi kotaku, bagi keluargaku, bagi gereja ini Tuhan. Karena kami tahu Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Kami bersyukur
Bapa, buat segala kebaikan-Mu dalam hidupku, untuk segala rencana dan rancangan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang telah ku terima, yang telah ku terima. Sia-sialah orang berjaga-jaga, sia-sialah penjaga mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang mengawal. Kaulah Tuhan yang benar, Kaulah Tuhan yang baik, Kau menjaga hidupku, Kau menjaga hatiku. Ini kami Tuhan. Syaralaba takyara lalalaba. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari bersyukur. Keluarkan dari mulutmu, speak up. Apa yang Tuhan buat dalam hidupmu adalah sesuatu yang luar biasa. Apapun yang terjadi hari-hari ini atas hidupmu dan hidupku, atas bangsa ini, atas kota ini, semata-mata mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia
sepakat hari ini Tuhan, secara unity, secara korporat dari tempat ini, kami melepaskan berkat atas Ambon. Ambon diberkati, Ambon dilawat Tuhan, Ambon penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya pemerintahannya diberkati, masyarakatnya diberkati, perekonomiannya diberkati, keamanannya diberkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur 450 tahun kami menikmati kemurahan Tuhan atas kota ini. Dan kami percaya Ambon dalam rencana besar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dari Ambon api itu menyala, disebar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kami percaya api itu masih ada di Ambon. Api itu masih ada di rumah kemuliaan-Mu di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, biar Ambon penuh kemuliaan Tuhan. Biar Ambon penuh damai sejahtera Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami bersatu, kami unity, melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, damailah Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dengan semua jajaran yang ada, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif yang ada di bangsa ini. Tuhan memberkati mereka, karena kami tahu, kami percaya tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, goncangan demi goncangan, kami percaya semua ada dalam kendali sorga. Dan kami berdoa Tuhan, keamanan Indonesia ada di dalam kendali-Mu. TNI Polri Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin di gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala pembina kami. Diberkatilah beliau bersama dengan istri dan para wakil gembala. Apapun yang sudah Tuhan rancangkan dan Tuhan rencanakan atas kehidupan hamba-Mu bagi gereja di mana hamba-Mu pimpin. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan Pastor Niko. Dan kami percaya melalui pelayanan Pastor Niko, banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami bawa dan kami doakan Bapak Gembala kekasih kami Pak Sony dan Bu Linda. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan kekuatan, kami minta kesehatan ilahi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, maka Engkau yang memberkati dan Engkau yang akan menyertai kedua hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Pak Sony dan Ibu Linda akan dipakai Tuhan dahsyat. Kesehatan Pak Sony dan Ibu Linda kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaan, bahkan keluarga mereka. Dan kami percaya lewat pelayanan mereka banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih hikmat mereka dalam memimpin CK9 yang ada di Ambon maupun yang ada di Jakarta. Teristimewa kami yang ada di GBI House of Glory Ambon. Tuhan terima kasih untuk para leaders di gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pilih, Engkau yang pakai, dan Engkau akan memberkati pelayanan kami. Engkau akan memberkati rumah tangga kami, pekerjaan bisnis kami Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus kami percaya itu terjadi. Dan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang ada dalam ruangan ini, kami percaya Tuhan, hari ini yang datang dengan keluh kesah, Tuhan kasih kelegaan. Yang datang dengan persoalan, apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkaulah jawaban di atas segala doa mereka. Kami percaya nothing is impossible Tuhan with God. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena kami tahu Engkau yang merancangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami bawa Tuhan persembahan syukur kami, perpuluhan, diakonia kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, 1 minggu berlalu, bahkan 1 bulan berlalu. Di bulan yang baru ini, di minggu yang baru, penyertaan Tuhan yang dahsyat itu akan menyertai kehidupan kami. Kehidupan anak-anak kami, kehidupan keluarga, orang tua, bisnis, pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami bawa doa
dan syukur kami kepada Bapa di surga sambil mengucap syukur. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorai-sorai, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi HOG Shalom. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Yang masih duduk, coba lihat kiri kananmu. Sebagai warga kota, kasih selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Haleluya. Tuhan Yesus paling baik. Dia menganugerahkan 450 tahun bagi kita. Oleh karena itu mari kita bawa puji-pujian bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang layak terima pujian ini. Tuhan Yesus paling baik. Come on. Haleluya. Katakan sama-sama. Cantik banyaklah Tuhan Yesus. Pada hari-hari hidup, pada hari-hari hidup yang gantung rasa, dalam susah dan senang, Tuhan ada berkatong. Tuhan Yesus sungguh manis tawar. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus paling baik. Oh, oh, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Oh, oh, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Come on. Angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan. Tangge banyaklah Tuhan Yesus. Berhari-hari hidup yang ketong rasa. Hari-hari hidup yang ketong rasa. Dalam susah dan senang. Dalam susah dan senang. Tuhan ada berkatong. Ada berkatong. Tuhan Yesus sungguh manis. Lompat bagi Tuhan, come on. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Amin. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama yo. Say ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Say ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Sing akan lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan yeay. Haleluya. Katakan sama-sama yo. Yesus. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan tepuk tangannya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh.
Masih mau memuji Tuhan? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang beta, Tuhan Yesus sayang saudara, amin. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang amin, amin, amin. Yesus sayang orang semua. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Kita bergoyang bagi Allah kita, karena Dia baik. Amin. Siap-siap. Seka-seka yo, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka, seka-seka yo, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Tunjuk, tunjuk. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Come on. Seka-seka oh, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka-seka oh, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Tunjuk kiri kananmu. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Musik memuji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Haleluya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Sama-sama ikuti gerakan kami, ikuti gerakan kami. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Maju. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Lagi. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Come on. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Amin. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Amin. Amin. Wow. Menyala. Masih memuji Tuhan? Masih mau? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, persilakan duduk kembali. Wow. Apapun masalahmu, dijogetin aja bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, itu harus terjadi supaya kemuliaan Tuhan terbit atasku dan atasmu. Jangan protes, nikmati proses. Haleluya. Karena Dia merancangkan segala sesuatu yang baik, bukan kecelakaan. Mari kita tenang di hadirat Tuhan.
nikmati kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan buat dalam hidupmu dan hidupku, atas bangsa ini, atas kota ini. Percayalah Dia yang pegang kendali. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan penuh iman kita angkat pujian ini dari awal. Nyanyikan sama-sama. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Oh, Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Ku tahu rencana-Mu Tuhan, ku tahu rencana-Mu indah, indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu, kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagi. Saya rindu Bapak Ibu jemaat nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini mungkin kami tidak mengerti Tuhan. Tak ku mengerti. Engkau yang telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Amin. Ku tahu kehendak-Mu. Amin. Ku tahu, ya. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bah. Katakan sekali lagi, ku tahu rencana-Mu. Amin. Indah bagi. Angkat suaramu. Ku tahu kehendak-Mu. Lord, we surrender. Baik bagiku. Oh, ku tahu rancangan-Mu
bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Sekali lagi katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Sampai nyebut semuanya, bangkit berdiri katakan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Amin. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. One more. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu itu ya Tuhan? Selain kami bersyukur, bahkan meskipun mata jasmani kami tidak dapat melihat-Mu, kami tahu Engkau ada di sini karena kami bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Yang seperti inilah yang kami butuhkan. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Bahkan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Kami butuh akan hadirat-Mu. Kami tidak mungkin hidup tanpa hadirat-Mu. Kami tidak mungkin kuat tanpa hadirat-Mu. Kami tidak mungkin cakap tanpa hadirat-Mu. Dan kami tahu Engkau Allah yang sedang mempersiapkan kami untuk mengalami greater glory, kemuliaan yang lebih besar. Hari ini juga kami mensyukuri karena Engkau telah menggenapkan 1 tahun lagi usia kota Ambon ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kota yang Engkau dirikan ada maksud Tuhan di dalamnya. Bahkan ketika ada umat Tuhan di dalamnya, kami tahu ada maksud Tuhan. Saya ajak kita angkat tangan kanan kita sama-sama dan mari sejenak kita doa. Kita bless, kita berkati kota Ambon saudara. Utara, selatan, timur, barat. Tuhan berkati pulau besar, pulau-pulau kecil. Tuhan berkati. Saudara dari wilayah manapun saudara berasal dari Pulau Maluku ini. Mari kita berkati. Mari kita berkati. Korabata syata karalaba laba laba laba. Tuhan berkati Ambon ya Tuhan. Lebih lagi hadirat-Mu Kau nyatakan lebih lagi di Ambon ya Tuhan. Karena kami tahu waktu Ambon dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, maka seluruh Maluku pun akan dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan buat kota kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu buat setiap umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut ya Tuhan. Kemuliaan-Mu atas setiap gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati penduduknya,
diberkati Tuhan. Pemerintah daerahnya diberkati dengan hikmat takut akan Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan atas Ambon, dan kemuliaan-Mu dari timur Indonesia ini akan memancar ke seluruh negeri Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, anugerah-Mu berlimpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang dalam lingkupan hadirat-Mu, Bapa nyatakan kebenaran-Mu. Tuntun pimpin kami dalam kebenaran. Roh Kudus, kami mengandalkan Engkau 100%. Sementara firman-Mu disampaikan, lengkapi dengan tanda-tanda, sertai dengan tanda-tanda yang kau janjikan. Yang sakit biarlah sembuh, yang berbeban berat Kau angkat, hubungan-hubungan dipulihkan. Di hadirat-Mu yang tidak ada jadi ada, di hadirat-Mu yang kurang jadi cukup, bahkan yang cukup jadi berlimpah. Sambut hadiratnya dan firman-Nya dalam nama Yesus. Katakan, oh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah buat Dia. Mana sorak-sorainya? Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? God is good all the time and all the time. Aduh, rasanya senang sekali berada di kota Ambon, dan saya kembali datang ke kota ini dengan satu perasaan, yaitu ada satu kerinduan. Satu kerinduan. Nggak tahu kenapa saya rindu kepada saudara, ya. Dan ternyata rupanya hari ini kota Ambon itu berulang tahun. Puji Tuhan. Nah, mungkin saudara bingung, ini kok khotbahnya di bawah, biasanya kan harus naik ke atas. Nah saudara, tadi pagi tiba-tiba betis kiri saya tuh kram saudara. Kram ya, jadi kalau kram kan sakit gitu saudara ya. Jadi enggak bisa naik tangga. Tadi saya izin kepada Ibu Linda, lalu kepada tim pelayanan di sini, kalau boleh saya di bawah saja gitu saudara. Nah, tapi begini saudara, bahwa sesuatu dalam hidup kita umat Tuhan terjadi, maka terjadinya sesuatu, bahkan segala hal dalam hidup kita itu tidak pernah ada sesuatu yang kebetulan. Allah kita adalah Allah yang sangat sempurna dalam karyanya dan dalam rencananya. Dalam rancangannya yang mulia, Dia bisa izinkan banyak hal yang enak maupun yang tidak enak, untuk kemudian Dia sendiri mengajarkan kepada kita jalan-jalannya, rencananya, isi hatinya, pikirannya, melalui berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Demikian juga bagi kita secara korporat sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga Allah di gereja GBI House Glory. Apa yang terjadi atas GBI House of Glory, tidak ada satupun yang kebetulan. Paham, katakan amin saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu boleh ditayangkan catatan yang sudah saya siapkan buat kita. Kita mulai dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dari ayat pembacaan firman Tuhan ini kita paham satu perkara, bahwa goncangan pasti terjadi dalam agenda Tuhan. Entah kita mengamininya, entah kita setuju atau tidak, entah kita siap atau tidak, goncangan pasti datang. Pertanyaannya, untuk apa goncangan datang? Kenapa Tuhan izinkan datang? Dan mengapa pula eskalasi goncangan menjelang kedatangannya kedua kali semakin meningkat? Ini yang perlu kita pahami. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa goncangan datang dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama, ialah sebagai bentuk penghakiman, penghukuman Tuhan kepada penduduk bumi ini yang menolak kasih karunia, tawaran keselamatan yang Allah Bapa sediakan dalam Kristus Yesus Tuhan.
Ketika manusia berkata saya tidak butuh Tuhan. Ketika manusia berkata saya tidak percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika manusia berkata yang terpenting adalah uang, uang dan uang. Yang terpenting adalah hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Maka kemudian akan ada satu waktu di mana kemudian ganjaran atas sikap hati manusia itu datang dari Tuhan. Dan kita tiba di hari-hari di mana goncangan sedang bereskalasi. Artinya apa? Semakin menjelang kedatangan Tuhan itu semakin mendekat, goncangannya juga semakin besar, saudara. Artinya memang seluruh bumi sedang mengalami penghakiman, penghukuman. Cawan murka Tuhan sedang dinyatakan satu persatu dalam agenda pewaktuannya. Dekade ini dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2029, dimulai dengan satu goncangan yang sangat dahsyat dengan pandemi COVID yang melanda bumi ini, yang melanda dunia ini. Dan terus diikuti dengan berbagai goncangan, goncangan ekonomi, goncangan politik, perang di sana sini yang eskalasinya semakin meningkat. Itulah apa yang Tuhan memang nyatakan sebagai bentuk penghakiman, penghukuman bagi bumi yang menolak keselamatan dalam Kristus. Yang kedua, goncangan juga Tuhan izinkan buat kita, gereja Tuhan. Nah, kalau buat kita gereja Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan goncangan terjadi? Ada yang mengalami goncangan dalam ekonomi, ada yang mengalami goncangan dalam hubungan-hubungan, ada yang mengalami goncangan dalam kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan mental. Apa maksud Tuhan? Di balik semua goncangan yang Dia izinkan terjadi untuk umatnya yang sudah ditebus. Dari Alkitab kita memahami bahwa Tuhan pun mengizinkan goncangan terjadi atas kita gereja Tuhan dengan satu maksud utama, yaitu untuk memurnikan iman gerejanya. Gereja Tuhan katakan amin. Dengan diizinkannya goncangan dalam berbagai segi, dalam berbagai aspek, dalam berbagai bobot, maka iman gereja dimurnikan. Kita butuh iman yang terus dimurnikan, disempurnakan. Bukankah kita adalah pribadi-pribadi yang ditebus dan hari lepas hari hidup kita disempurnakan? Yang paham ini katakan amin. Itu sebabnya kita harus selalu ingat dan selalu kemudian merindukan satu hal ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Ku, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah, cara untuk kita kemudian terus disempurnakan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, utamanya ialah dengan diizinkannya goncangan, menguji kadar iman kita, ya, dites. Kalau semua baik-baik saja, sehat-sehat, nyaman, enak, oh dengan mudah kita berkata haleluya, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, paling baik. Tapi hal yang sama tidak terlalu mudah, bahkan bisa jadi berat untuk terucap. Tuhan Yesus paling baik waktu badan lagi sakit, waktu kondisi lagi tidak enak, waktu hal-hal yang tidak kita harapkan justru terjadi. Disitulah iman diuji, kesetiaan mengikut Tuhan diuji, dan ada upah atas kesetiaan mengikut Kristus, yaitu mahkota kemuliaan bersama dengan Dia selama-lamanya. Saya kangen sama Pak Sony, sama Bu Linda. Jadi saya pikir saya datang ke Ambon kita bisa ngobrol lagi. Aduh, kalau ngobrol sama gembala saudara, Bapak Ibu gembala saudara itu buat saya sangat menyenangkan.
Karena obrolannya isinya daging semua saudara. Sehingga saya bisa belajar banyak dari pengalaman Bapak Ibu Gembala saudara gitu ya. Tapi kemudian saya cukup sedih. Aduh, hari ini tidak bisa ketemu ya. Karena mereka masih ada di Jakarta dengan berbagai kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, saudara lihat itu gak? Saudara lihat. Bahkan tadi pagi tiba-tiba, ini kenapa lagi kaki gitu ya? Sakitnya luar biasa. Ini terakhir terjadi persis sebelum saya ikut Amsterdam Everyone Conference, saudara. Persis sebelum berangkat. Persis seperti itu. 2 tahun lalu. Aduh, Tuhan kok terjadi ya? Kenapa ini? Nah itu dia tuh saudara. Ketika ada hal yang Tuhan izinkan terjadi, hal pertama kita perlu tanya Tuhan. Tuhan apa ini? Paham, katakan amin. Ya. Jadi kita jangan langsung orang Jakarta bilang ngomel. Ya, kemudian mengatakan hal-hal yang negatif. Tapi mari kita merendahkan hati, kita tanya Tuhan. Ini kenapa? Kenapa pula saya ngalami ini di kota Ambon? Tuhan mau bicara apa sih? Seperti itu. Kemarin doa pengerja, ada pesan Tuhan yang disampaikan. Lalu ibadah Yud, ada pesan Tuhan yang disampaikan. Dan hari ini juga sebetulnya itu sambung menyambung antara doa pengerja, ibadah Yud, dan hari ini saudara. Nah, mari sekarang kita mengerti bahwa Tuhan izinkan goncangan terjadi untuk memurnikan. Gak ada cara lain, harus dengan goncangan. Katakan amin saudara. Ya, jadi kita harus menyikapinya. Nah, kalau kita lihat goncangan, kita bisa lihat situasinya sekarang. Itu dari akronim 4 huruf, VUCA, VUCA, yang tadinya adalah istilah di dunia militer, tapi sekarang dipakai untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara global. Bahwa ini adalah kondisi di mana volatility serba tidak stabil, uncertainty serba tidak pasti, complexity serba rumit, terlalu banyak pilihan, ambigu serba tidak jelas. Coba renungkan keempat kata ini. Bukankah itu yang menjadi kondisi bukan hanya di negeri kita, tapi di seluruh bumi ini? Paham, katakan amin. Situasi sekarang sudah tidak stabil. 20 tahun lalu tarik lagi ke belakang. Orang kemudian bisa berpikir begini, saya mau bekerja di satu bidang pekerjaan ini, karena ini bidang pekerjaan yang diincar orang banyak, saya akan berusaha supaya masuk ke bidang pekerjaan ini, dan saya akan bekerja di situ, di perusahaan ini. Saya bisa bekerja sampai maksimal. Ayah saya dulu bekerja di satu pabrik ban di kota Bogor saudara. Dari masa lajang sampai pensiun kerja di satu tempat saudara. Ya. Tapi hari-hari ini ada perusahaan-perusahaan yang bahkan multinasional, perusahaan raksasa yang dulu rasanya tidak tergoncangkan. Tiba-tiba hari-hari ini kolaps satu persatu. Ribuan demi ribuan karyawan terpaksa kemudian dirumahkan. Saudara lihat itu. Kebanyakan orang Indonesia itu berpikir begini, paling enak jadi pegawai negeri. Ya kan? Ada jaminan hari tua. Itu ya. Sehingga banyak orang kemudian bercita-cita, aduh kerja paling enak jadi pegawai negeri. Nanti pensiun semua aman sudah diatur oleh negara. Hari-hari ini ada negara yang tidak bisa membayar gaji aparatur negaranya yang aktif, apalagi yang sudah pensiun. Mau ngomong apa saudara? Tuh lihat, tidak ada satupun area kehidupan yang aman di hari-hari ini. Serba tidak stabil, sudah gak pasti lagi, sulit diprediksi, rumit, ribet, terlalu banyak pilihan. Ya. Sehingga kemudian kondisi pun serba tidak jelas. Dan ini menimbulkan berbagai dampak. Nomor 1, umat manusia sekarang akibat kondisi ini punya teman baru, namanya kekhawatiran. Mereka hidup dengan kekhawatiran tiap hari. Seperti sudah jadi teman gitu, ditemani kekhawatiran. Lihat ini khawatir, lihat kondisi khawatir, lihat berita di Jakarta khawatir, lihat harga harga bahan bakar khawatir, lihat harga bahan pangan khawatir. Situasi kondisi membuat manusia seolah-olah punya teman baru, namanya anxiety, kekhawatiran. Terbawa pulang, tidur sudah nyenyak, tidak nyenyak lagi. Ya, yang namanya kualitas hidup menurun drastis, kondisi mental terlalu banyak distraksi, gangguan, mengakibatkan juga kondisi fisik yang mudah sekali, rentan sekali untuk kemudian terkena sakit penyakit. Penyakit yang paling banyak
menyerang manusia modern ternyata bukan penyakit akibat virus dan bakteri, tapi penyakit yang dunia kedokteran sebut sebagai psikosomatik. Sakit karena pikiran, turun ke badan. Dari psiko, dari jiwa ke soma, ke tubuh. Ada orang rasanya seperti asam lambung, dicek semua baik-baik saja, baik-baik. Tapi kemudian dicek psikisnya, pikirannya, oh ternyata itu akibat banyak pikiran. Tuh lihat saudara, ya. Banyak penyakit hari-hari ini muncul karena jiwa manusia kehilangan yang namanya damai. Karena situasi yang tidak stabil, tidak pasti, terlalu banyak pilihan, rumit dan tidak jelas. Nah, sekarang ketika kita sudah paham situasi kehidupan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang saya mau bagikan adalah apa yang ada di gereja ini. Apa yang Tuhan berikan di gereja kita GBI House of Glory Ambon, yang adalah bagian dari keluarga besar GBI Gatot Subroto dengan Bapak Rohani kita Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Saudara, saya bersuka cita lihat bangunan gereja yang sudah mulai naik dan nanti segera beberapa bulan nanti selesai, dan sepertinya nanti waktu selesai peresmiannya Pak Niko yang akan meresmikan, saudara ya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Nah, tapi mari kita tangkap apa yang Tuhan berikan di gereja di mana Pak Niko kemudian menjadi Bapak Rohani buat kita, dan kemudian juga Bapak dan Ibu Gembala Saudara Pak Sony Bulinda menjadi Bapak Ibu Gembala Saudara. Yang pertama, di gereja ini Tuhan berikan yang namanya visi. Tuhan berikan apa saudara? Visi. Sehingga yang pertama, meresponi goncangan ini, kita harus menangkap visi yang dari Tuhan. Amsal 28 ayat 18, Amsal 29 ayat 18 berkata, ketika tidak ada visi profetik yang dari Tuhan, maka umat Tuhan akan hidup dalam kondisi yang tercerai-berai, tidak mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan. Visi merupakan peta jalan yang mengarahkan langkah hidup kita. Visi mencegah kita jadi bingung dari ketidakpastian kehidupan ini. Visi menghindarkan kita dari bingung ya akan kehidupan, bahkan kehidupan yang sia-sia. Kita terhindar dari hidup gak jelas. Visi bagaikan peta jalan. Gereja ini ada oleh karena visi yang dari Tuhan. Pertama kali saya menjumpai Bapak Ibu Gembala Saudara, yang saya tanya ketika saya datang ke sini berapa tahun lalu, ya, sampai di rumah beliau saya tanya, Pak Bu, kok mau sih di usia Bapak dan Ibu yang sudah tidak muda lagi, usia lanjut, kok mau menggembalakan gereja? Kan Bapak Ibu hidup sudah enak, ya sudah pelayanan juga, kok masih mau menggembalakan? Lalu beliau menceritakan, mereka menceritakan, Bapak dan Ibu Gembala Saudara menceritakan, yang intinya adalah mereka melakukan semua itu karena visi yang dari Tuhan. Nah, saudara tangkap ini, visi yang pertama adalah peta jalan. Yang kedua, visi juga adalah penuntun pada kehendak Tuhan. Bukan sebuah mimpi besar saja, cita-cita besar saja, tapi penting untuk kita umat Tuhan hidup dalam visi Tuhan, karena visi berisi petunjuk konkret untuk menjalani hidup sesuai rencana Tuhan. Jadi di tengah kondisi yang penuh goncangan ini, penting buat kita dituntun pada kehendak Allah melalui visi yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Makin paham katakan amin. 30-an tahun lalu, saya sedang meniti karir saya sebagai orang muda yang sangat bersemangat, punya cita-cita. Lalu saya sedang menjalani cita-cita saya. Di tengah jalan, 26 November 1995, saya lahir baru. Setelah saya lahir baru, dimuridkan, saya mulai menangkap visi untuk diri saya sendiri. Apa yang Tuhan kehendaki atas diri saya. Untuk apa Tuhan ciptakan saya baru tahu. Apa posisi saya dalam kehidupan ini, apa arahan yang spesifik yang Tuhan berikan. Bahwa ternyata Tuhan tidak menghendaki saya menjalani rancangan yang sedang saya rancangkan sendiri.
bahwa Tuhan punya visi. Saya dilahirkan ke dunia ini, di zaman ini, untuk saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Sehingga kemudian saya mulai putar haluan, yang tadinya menuju cita-cita saya sendiri, oleh rancangan pikiran sendiri, tapi karena menangkap visi Tuhan, saya mulai putar haluan, menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, mempersiapkan diri, dan tibalah saya sampai hari ini. Bahkan saya akan terus ada sebagai hamba Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itulah visi yang Bapa punya atas penciptaan saya di dunia. Demikian juga dengan setiap kita, atas setiap saudara, each one of you. Tuhan punya visi yang spesifik. Lewat visi yang Tuhan berikan di gereja ini, saudara juga akan ditolong untuk dapat petunjuk konkret menjalani kehidupan di tengah goncangan. Paham? Katakan amin. Yang selanjutnya visi adalah kekuatan bagi pengharapan kita, supaya kita tetap kuat, tetap tekun di masa sukar. Bukankah kita tiba di masa sukar yang kesukarannya semakin bertambah-tambah? Itu sebabnya penting buat kita semakin menangkap visi yang dari Tuhan, supaya olehnya kita dapat kekuatan. Alasan kenapa kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Alasan mengapa meskipun badai datang silih berganti, kita tetap ikut Yesus. Karena memang Tuhan sendiri memilih memanggil kita untuk berjalan dalam rancangannya. Alasan mengapa saudara terus mau menghidupi kehidupan keluarga saudara sebagai pasangan suami istri yang telah diberkati dalam pernikahan kudus. Apapun goncangan yang sedang datang hari-hari ini, engkau tetap stay dalam keluarga, dalam pernikahan kudus itu. Engkau tetap stay till death, sampai kematian yang memisahkan. Bukan sampai ego yang memisahkan, bukan sampai apapun yang memisahkan, hanya kematian yang memisahkan. Alasannya ialah karena engkau mau tekun dalam jalan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di gereja ini kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang menjadi penolong bagi gereja. Yesus berkata, Dia adalah penolong. Yesus berkata juga, Dia adalah comforter. Itu sebabnya gereja ini mengandalkan urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus datang untuk menyegarkan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Yesaya 10 ayat 27 berkata, akan terjadi pada hari itu, Dia akan mengambil beban dari atas bahumu dan kuknya dari tengkukmu. Dan kuk itu dipatahkan oleh urapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sedang dinyatakan luar biasa dalam kasih karunia yang sangat besar, yang disebut sebagai Pentakosta ketiga, pencurahan roh terbesar dan terakhir sebelum Kristus Yesus datang kembali. Untuk apa rohnya dicurahkan? Supaya gereja juga ditolong untuk tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ada kalanya tanpa kita sadari, ada burden, ada beban yang datang dari si jahat, yang membuat kita rasanya down, yang membuat rasanya kita stres, yang membuat rasanya kita mau menyerah dengan kondisi yang ada. Apalagi dengan goncangan yang serba tidak pasti, serba tidak jelas, serba rumit, dan serba kemudian mendatangkan hal-hal yang menakutkan. Tapi ketika pengurapan datang, semua kuk yang dari si jahat, beban berat, apapun juga dipatahkan. Katakan amin. Ini gereja yang sangat mengandalkan urapan Roh Kudus. Bapak rohani kita Pak Niko mengajarkan, waktu kita ibadah, pastikan kita ngalami yang namanya urapan Roh Kudus. Itu sebabnya kita juga adalah gereja yang mengajarkan, adalah penting untuk umat Tuhan setelah lahir baru, memberi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, lalu memberi diri untuk ngalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Karena waktu kita mengalaminya, kita mengalami kekuatan yang supranatural untuk menjalani hidup di tengah goncangan. Tepuk tangan buat Allah kita. Urapan juga kemudian menuntun kita untuk kita mengalami pertumbuhan. Rasul Paulus berkata begini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan siapa yang menanam atau yang menyiram, tapi yang penting adalah Allah hadir memberi pertumbuhan.
Pak Niko menanam, Pak Sony Bulinda menanam, hamba-hamba Tuhan lain menyirami setiap minggu. Tim pelayanan dibangun untuk membantu menyirami setiap minggu. Tapi yang penting bukan siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Tapi yang menanam dan menyiram diurapi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Karena urapan itu yang bawa percepatan rohani. Urapan itu yang bawa spiritual acceleration. Sehingga engkau bertumbuh dengan pesat oleh kasih karunia Roh Kudus yang mengurapimu. Tiap kali kita ibadah, pastikan pengurapan kita alami. Yang ketiga, pengurapan datang buat gerejanya untuk mendatangkan kemenangan, membawa keberhasilan, membawa terobosan. 10-an tahun lalu, seseorang muda datang pada saya untuk mengajak saya mendoakan tempat usaha baru yang dirintisnya. Sebuah warung kopi di kota Bogor. Kita bangun mesbah, kita minta pengurapan turun, kita urapi saudara. Setelah itu, sampai hari ini, setelah 10 tahun berjalan, tempat itu tidak pernah sepi. Kalau saudara mau tahu kondisi ekonomi di Bogor atau Jakarta sekitarnya, kebanyakan itu seperti ini. Ada usaha kuliner buka, 2 bulan rame, bulan keempat, bulan kelima sepi, tutup. Belum setahun tutup, kebanyakan begitu. Bertahan setahun, tahun kedua menurun, tahun ketiga makin menurun, tutup. Itu banyak sekali seperti itu. Tapi usaha ini dari pertama berdiri sampai sekarang tidak pernah sepi. Bahkan bisa kemudian buka cabang di satu tempat, buka lagi di satu tempat. Dan kondisinya sama, tidak pernah sepi. Ada lagi jemaat kami di Bogor yang punya usaha bikin kemeja, ya, pabrik konveksi, usaha jenis produknya cuma satu, kemeja, pabriknya 2. Saudara tahu sendiri hari-hari ini, bahkan sebelum pandemik, usaha ini sudah banyak yang ambruk. Kalau tidak salah awal tahun atau tahun lalu, ya, perusahaan konveksi terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara kalau tidak salah, yang ada di Indonesia, bangkrut saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, sejak pandemi, owner dari perusahaan itu berkata, kami mau bangun mesbah, tolong urapi, pabrik diurapi, setiap pribadi diurapi secara berkala. Diadakan mesbah seminggu sekali di pabrik saudara. Dan saudara tahu sampai hari ini, bahkan kemarin saya tanya, Bu Shalom, bagaimana pabrik? Oh puji Tuhan aman Pak, bahkan Sabtu Minggu karyawan juga mesti masuk karena order banyak sekali. Kok bisa? Usaha yang sejenis sudah ambruk semua. Di jalan di mana pabrik itu berdiri ada berbagai pabrik dengan usaha sejenis sudah tutup, sudah berganti usaha. Tapi pabrik ini masih ada. Kenapa bisa begitu? Kenapa warung kopi yang sederhana bisa berjalan sampai 10 tahun masih rame, masih penuh? Kenapa semua itu bisa terjadi? Firman Tuhan ini berkata, karena sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Andalkan urapan Roh Kudus. Katakan andalkan urapan Roh Kudus. Itu sebabnya Dia curahkan rohnya. Katakan amin. Apalagi yang ada di gereja kita, yang kemudian bisa menjadi kekuatan dari Tuhan untuk menopang kita hidup di masa penuh goncangan ini. Yang ketiga adalah kita butuh mengaktifkan yang menjadi DNA rohani kita, yaitu cawan dan kecapi. Di sorga Rasul Yohanes melihat ada 24 tua-tua yang memegang 1 cawan emas dan 1 kecapi di tangannya masing-masing. Cawan itu bicara tentang doa, kecapi bicara tentang pujian penyembahan. Ini DNA rohani gereja kita. Sekali lagi, ini DNA rohani gereja kita. Saya dulu sebelum ada di gereja ini, saya ada dari gereja lain, bahkan denominasi gereja lain. Waktu saya masuk, berkomitmen jadi anggota jemaat gereja, di mana Pak Niko menjadi bapak rohaninya, saya mulai belajar menangkap DNA rohani gereja yang baru saya jadi jemaatnya. Yaitu ternyata
Tuhan pakai Pak Niko, Tuhan pakai gereja House of Glory ini juga untuk restorasi Pondok Daud, pemulihan, doa, pujian, penyembahan. Implementasinya adalah menara doa. Paham, katakan amin. Sehingga di setiap gereja, di setiap rayon atau cabang khusus seperti di kota Ambon ini saudara ya, itu didirikanlah menara doa. Dan kita butuh segera mendirikan menara doa supaya berjalan 24 jam. Karena di sorga ada pujian penyembahan siang dan malam 24 jam tak henti-hentinya. Itu sebabnya di bumi bapak-bapak gereja mendirikan juga yang namanya menara doa 24 jam tak henti-hentinya. Kenapa? Yang utama ini saudara, changing the atmosphere. Untuk mengubah atmosfer. Atmosfer gelap disingkirkan. Atmosfer kerajaan Allah datang ketika umatnya bersehati, berdoa, memuji, menyembah. Ini sudah dideklarasikan sejak tahun 2000 di Yerusalem. Dalam konvokasi doa di Yerusalem. Baik Pak Niko dan bapak-bapak gereja, para pemimpin pada saat itu mendeklarasikan bahwa tanpa menara doa tidak ada penuaian. Tanpa menara doa tidak ada penuaian. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tanpa menara doa tidak ada. Sekali lagi lebih mantap, 1, 2, 3. Tanpa menara doa tidak ada penuaian. Ini adalah kunci untuk kita melihat penuaian terbesar, penuaian terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kalau makin paham katakan amin. Mari saya ceritakan sejenak saudara. Gereja kami di Bogor, cabang Pak Niko di Bogor saudara. Kalau rayon itu rayon 7. Maka sejak dikatakan tanpa menara doa tidak ada penuaian, kami mulai bergerak mendirikan menara doa. Gembala rayon kami, Pendeta Sutadi Rusli, mendirikan menara doa. Dari menara doa itu setiap Selasa, hamba-hamba Tuhan, para gembala dari cabang-cabang yang ada pada saat itu, cabangnya baru beberapa belas cabang di Bogor dan sekitarnya, berdoa setiap hari Selasa, jam 10 sampai jam 12. Dan sampai hari ini doa Selasa hamba-hamba Tuhan itu dari jam 10 sampai jam 12 masih diadakan saudara. Sekarang diadakan jam 10.30 sampai jam 12. Nah, di tengah-tengah awal mulainya menara doa hamba-hamba Tuhan tersebut, Tuhan beri visi bahwa Tuhan akan berikan kepada kami rayon 7, itu gereja akan berkembang menjadi 70 cabangnya saudara. Kita doakan. Gereja itu berdiri tahun 1995, 11 Juni 1995. 11 Juni kemarin usianya 30 tahun. Nah saudara, mari dengan cepat saya kasih data buat saudara. Ketika Januari tahun ini, maka gereja sudah punya 54 cabang. Januari 2025. Februari tiba-tiba kemudian bertambah lagi menjadi 56. Karena ada 2 gereja didirikan, ditanam, dibangun. Lalu bulan April jadi 59. Karena kemudian bertambah lagi 3 gereja ditanam, dibangun, didirikan. Bulan Mei dari tadi 59 menjadi 67. Berarti tambah berapa tuh? Tambah 8. Bayangkan saudara, 1 bulan bertambah 8. Di minggu pertama ada 2. Di minggu kedua kemudian juga ada 2, lalu terus minggu ketiga ada lagi bertambah, minggu keempat, tiap minggu kemudian ada gereja baru dirintis. Ini kami di Bogor, bukan mayoritas. Kok bisa? Karena cawan kecapi sejak tahun 2000 terus menyala 24 jam sehingga penuaian besar terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Bulan Juni menjelang ulang tahun ke-30 gereja di mana Pak Niko kami minta untuk mendoakan kami. Maka minggu pertama bulan Juni bertambah 2 jemaat baru, 2 gereja ditanam. Lalu terakhir Sabtu 7 Juni bertambah 2 lagi. Sehingga tepat ulang tahun ke-30 bukan 70 cabang yang dicapai, tapi ditambah bonus 71 cabang. Kok bisa? Karena sejak tahun 2000 ada menara doa yang terus menyala 24 jam. Sehingga malaikat bekerja siang dan malam mengadakan penuaian supranatural. Berkat dicurahkan dan tuaian besar dituai. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Menara doa dibutuhkan karena peperangan rohani makin intens. Kaki saya yang kram ini tanda. Saudara harus mulai bangun menara doa. Topang hamba Tuhan yang datang. Amin, saudara. Amin. Saya hampir bawa pendoa saya, tapi karena ia lagi sibuk bangun rumah, saya tidak mau ganggu, saudara. Saya tahu hari-hari ini peperangan untuk penuaian itu jauh lebih intens. Bukan hanya dalam hal pelayanan, peperangan di marketplace, ya, dimanapun, bidang apapun kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara harus mulai gunakan cawan kecapi DNA rohani yang ada padamu. Belajar untuk berdoa, belajar berperang di menara doa. Saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, menara doa jamnya akan bertambah. Dan ketika nanti gedung baru berdiri, ada doa pujian penyembahan 24 jam di kota Ambon dari gereja saudara. Perhatikan, itu baru permulaan. Nanti yang datang bukan hanya saudara, tapi gereja-gereja lain akan bersatu untuk berdoa bersama-sama. Untuk kemuliaan Tuhan, curahan roh yang dahsyat luar biasa dinyatakan kota Ambon penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apa sih manfaat kalau kita kemudian banyak aktifkan cawan kecapi doa pujian penyembahan? Slide selanjutnya adalah data yang saya mau berikan buat saudara. Rangkuman dari beberapa badan yang mensurvei tentang praktek ibadah Kristen dan dampaknya. Slide selanjutnya. Dari aspek kesejahteraan psikologis, banyak survei menunjukkan bahwa doa dan ibadah secara teratur berdampak pada tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah. Orang-orang Kristen yang terlibat dalam praktek-praktek ini sering melaporkan adanya rasa damai dan emosi yang stabil yang lebih besar. Katakan amin. Dari aspek komunitas dan dukungan, doa dan penyembahan bersama-sama memberikan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Banyak survei menunjukkan bahwa orang Kristen yang teratur menghadiri ibadah, teratur berpartisipasi dalam kegiatan doa. Kita bisa implementasikan ini di menara doa. Kalau saudara teratur bangun menara doa, dari sekarang ada 2 jam, ya 2 jam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 2 jam. Saudara tambah nanti, ya. Per 1 jam. Oh Pak, saya nggak bisa 1 jam Pak, cuma punya waktu setengah jam. Tidak apa, nanti kita modifikasi jadwalnya ya Pak ya, supaya setengah jam pun saudara bisa ambil bagian. Amin saudara ya. Kenapa? Saudara lihat dampak-dampak ini. Kita tidak merasa sendiri menanggung beban kita waktu kita berdoa bersama. Dari aspek pertumbuhan rohani, doa dan penyembahan secara teratur berkaitan dengan pertumbuhan rohani dan rasa tujuan yang lebih dalam. Saudara akan lebih tajam untuk keluargamu. Saudara akan lebih yakin jalan yang harus kau tuju. Kemana anakmu akan melanjutkan kuliah. Engkau hanya banyak duduk di kaki Tuhan saja hari-hari ini. Tuhan akan menuntun engkau dengan visi yang makin jelas dan tajam. Katakan amin. Dari aspek mekanisme penanggulangan, maka doa dan penyembahan sering disebut sebagai mekanisme penanggulangan selama masa sulit. Banyak survei menunjukkan bahwa orang Kristen berpaling pada doa untuk dapat penghiburan, dapat bimbingan, dapat kekuatan ketika menghadapi tantangan. Bukankah kita rasakan tantangan makin kuat? Jadi mari kita banyak masuk menara doa supaya ada kekuatan untuk kita overcome, untuk kita menanggulangi, mengatasi tantangan yang ada di depan. Bukan kuat gagahku, tapi roh Tuhan yang dicurahkan atasku. Ketika kita berdoa, roh Allah bekerja. Katakan amin. Dari aspek perilaku moral dan etika, maka keterlibatan secara teratur dalam ibadah dan kegiatan doa sering dikaitkan dengan komitmen yang lebih kuat terhadap perilaku moral dan etika. Survei menunjukkan bahwa banyak orang Kristen merasa bahwa doa, penyembahan membantu mereka membuat keputusan lebih baik dan hidup lebih etis, lebih beretika. Di tengah bangsa yang mohon maaf kita juga prihatin dengan kelakuan para aparat, anggota, perwakilan rakyat yang mewakili kita semua dengan perilakunya yang jauh dari etika moral yang benar. Baiklah gereja Tuhan hidup dalam etika kerajaan sorga. Dan semakin kita banyak di hadirat Tuhan, kita akan semakin diubah, semakin serupa dalam pikiran, perkataan, sikap seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Akhirnya kita semakin menjadi pribadi yang display Christ. Kita mungkin tidak bicara tentang Yesus, tapi kita menunjukkan Yesus lewat sikap, perilaku, tingkah laku kita.
Paham, katakan amin saudara. Itu dia. Yang sedang dicari hari-hari di dunia adalah orang-orang yang punya etika kerajaan Allah. Lewat doa penyembahan kita dibantu membuat keputusan lebih baik. Tahukah saudara, seorang peneliti dari Yale University membuat penelitian dan hasilnya adalah manusia modern itu dalam 1 tahun paling sedikit membuat 25.000 keputusan. Yes, kita nih dalam setahun bikin 25.000 keputusan. Nanti silakan hitung sehari berapa. Di antaranya ada keputusan ya biasa-biasa saja, ada yang cukup penting, ada yang sangat penting, ada yang urgent, ada yang mendesak. Nah, keputusan-keputusan yang sangat penting dan bahkan mendesak, bukankah kita butuh membuat keputusan dalam pimpinan Roh Kudus? Itu sebabnya kita butuh masuk menara doa supaya keputusan yang akan kita ambil, keputusan penting. Contoh, dengan siapa seorang lajang akan menikah, itu keputusan bukan cuma penting, tapi sangat penting. Kemana anak akan kuliah, kemana akan melanjutkan pendidikan, bagaimana karir ke depan selanjutnya, apa yang harus dilakukan dengan berbagai hal yang penting, bahkan sangat penting. Kita butuh Roh Kudus, itu sebabnya aktifkan cawan kecapi, biarlah menara doa menyala oleh kehadiran saudara, sehingga terus saudara dituntun dalam kemenangan. Yang paling terakhir, di gereja ini semua yang dilakukan selalu berdasarkan kebenaran firman. Itu sebabnya saudara harus intim dengan Alkitab. Akan ada kejelasan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, firman Tuhan bukan hanya harus masuk di sini. Karena kalau cuma masuk di sini cuma ada memori sementara. Kalau saudara masukkan firman Tuhan cuma ke sini, sebentar saudara lupa. Kalau saudara masukkan cuma ke sini, biasanya cuma dipakai untuk berdebat. Untuk pamer. Nih, gua ngerti firman Tuhan nih. Ya. Tapi penting buat kita firman Tuhan bukan cuma masuk di sini, tapi masuk di sini. Caranya gimana? Mazmur 1 berkata, yang merenungkannya siang dan malam. Katakan amin. Firman akan turun dari sini ke sini. Begitu firman ada di sini, saudara akan dapat clarity, kejelasan dari firman Tuhan. Firman mulai menerangi batinmu. Kuncinya renungkan siang dan, saya tanya, kalau renungkan siang dan malam itu sekali mendengar atau lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Sekarang saudara dengar firman sekali. Tapi kalau saudara tidak ulang lagi, tidak dengar lagi, saudara akan lupa. Di saya punya gadget, ini ada ratusan rekaman khotbah dari voice recorder yang saya buat di sini. Sekarang saya tidak rekam karena ada YouTube-nya. Nanti saya dengar lagi, saya dengar lagi, saya dengar lagi, saya dengar lagi. Ini sudah jadi kebiasaan sejak saya awal menjalani kekristenan menjadi jemaat Tuhan. Dengar firman berkali-kali, dengar satu topik khotbah berkali-kali. Itu sebabnya jangan heran orang yang hidupnya seperti ini, hidupnya selalu berhasil dan beruntung. Dia kuat bagai Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berjalan tidak menjadi lesu, dia berlari tidak menjadi lelah. Kenapa? Kuasa firman Tuhan penuh dalam hatinya. Katakan amin. Kesimpulan kita, slide paling terakhir, saudara lihat ini. Untuk situasi zaman yang serba tidak stabil, sesungguhnya Tuhan sudah berikan visi buat saudara lewat gereja ini. Karena visi akan menuntun saudara untuk tetap stabil di jalan Tuhan. Katakan amin. Untuk situasi yang serba tidak pasti, Tuhan sudah berikan urapan Roh Kudus yang akan memberi hikmat sehingga kita punya kepastian oleh tuntunan Roh Kudus. Katakan amin. Di situasi zaman yang serba rumit, serba kompleks, saudara tinggal undang hadirat Tuhan. Maka kemudian ada kekuatan, ada terobosan, ada kemenangan di hadirat Tuhan. Katakan amin. Untuk segala situasi yang serba tidak jelas, Alkitab adalah satu-satunya yang memberikan clarity, yang memberikan kejelasan. Sebab firman adalah pelita bagi langkah dan terang bagi hidup kita. Jemaat House of Glory, biarlah
engkau mengalami penuaian di tahun ini karena engkau terus hidup dalam visi Tuhan. Biarlah engkau terus mengalami kemenangan di masa goncangan ini karena terus urapan Roh Kudus penuh atasmu. Biarlah di tengah-tengah tekanan yang serba rumit, hadirat Tuhan terus melingkupimu, membawa kemenangan bagimu. Biarlah dalam segala hal jalan yang tidak jelas di depanmu, ada terang kebenaran firman yang menuntun langkahmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita mari bangkit berdiri sama-sama. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Oh, dia menuntunku dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Katakan di belantara, di belantara dia tetap menuntun. Sungai di gurun ku temui, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya kekal. Saat ini dia buka jalan. Angkat imanmu, katakan dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Mari taruh dua tangan di dada masing-masing. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Dia yang memberi visi buat gereja ini. Dia mencurahkan rohnya mengurapi gereja ini. Dia ingin kita terus mengangkat doa, pujian, penyembahan 24 jam. Dan hidup dalam kebenaran firman. Supaya situasi serba tidak stabil, serba tidak pasti, serba rumit, serba tidak jelas, dapat kita lewati dengan kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan. Biarlah hari-hari ini engkau makin jadi pribadi yang menangkap visi yang dari Tuhan. Kau yang rasa butuh dituntun semakin kuat dalam visi Tuhan. Engkau yang merasa butuh pengurapan Roh Kudus mengangkat beban hidupmu. Pengurapan Roh Kudus membawa pertumbuhan bagimu. Engkau yang merasa butuh untuk terus gereja ini punya menara doa yang akan mendatangkan mujizat yang banyak dan besar. Kau yang merasa terang Tuhan lewat firman-Nya semakin butuh engkau simpan di dalam hatimu lebih banyak. Minta pada Tuhan Yesus saat ini. Tuhan, tolong aku menangkap visi yang kau berikan di gereja ini. Mampukan aku. Aku rindu punya haus dan lapar akan urapan Roh Kudus supaya aku semakin bertumbuh. Aku mau gerejaku punya menara doa 24 jam. Aku mau ambil bagian di dalamnya. Aku mau jadi pasukan yang punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Karena itulah DNA rohani gerejaku. Aku mau ditolong untuk terus punya kejelasan, sehingga firman-Mu akan terus jelas menuntunku. Tolong umat-Mu Tuhan.
di tempat saudara berdiri, ada di antara saudara yang hari-hari ini engkau sedang butuh membuat keputusan penting, tapi engkau masih bingung apa yang harus kau putuskan. Maju atau mundur, belok kiri atau kanan, iya atau tidak, terima atau tolak. Ada keputusan yang butuh kau ambil segera, tapi engkau masih bingung. Engkau yang seperti yang saya sebutkan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan saat ini. Bapakku berdoa buat pribadi-pribadi yang sedang mengangkat tangan kanan mereka ya Tuhan. Hari-hari ini mereka sedang bingung keputusan apa yang harus mereka ambil. Tapi kami berdoa, hamba-Mu berdoa, biar mulai hari ini Roh Kudus berikan clarity dalam batin mereka. Berikan holy boldness dalam roh mereka. Sehingga mereka kemudian ditolong untuk membuat keputusan yang benar oleh tuntunan-Mu. Dan mereka juga Kau bawa, Kau tuntun dengan kasih sayang-Mu yang besar. Setiap roh kebingungan disingkirkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kejelasan di batin-Mu. Terima dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Dan di antara saudara yang belakangan ini rasa beban berat. Seperti pundak saudara itu rasanya berat. Pikiranmu rasanya berat, batinmu berat, tidurmu tidak nyenyak, komunikasimu dengan keluarga terganggu, emosimu sedang labil hari-hari ini. Tapi dengar baik, Roh Kudus hendak datang memulihkan kondisi itu. Engkau yang sedang alami seperti yang barusan saya sebut, angkat tangan kananmu pada Tuhan Yesus. Berdoa ya Bapa buat setiap pribadi yang angkat tangan kanan mereka. Tuhan, angkat setiap beban itu dalam nama Yesus Tuhan. Ketika urapan turun, biarlah kuk itu dipatahkan. Dan sekarang Bapa curahkan urapan itu. Saudara terima di tempat saudara berdiri. Dalam nama Yesus, Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus turun atasmu. Urapan itu mematahkan kuk yang dari si iblis. Dalam nama Yesus, terima kelegaan. Terima dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka dengan kasih dan kuasa-Nya, dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kau berkati GBI House of Glory, berkati Pak Sony, Bu Linda, dimanapun hamba-hambamu berada. Tuhan pulihkan, segarkan kekuatan baru, pemulihan turun atas hamba-hamba. Tuhan terima kasih juga buat proses pembangunan gereja yang ada di Karangpanjang. Tuhan tolong setiap tukang yang bekerja dan segala yang terbaik biarlah mengalir ke rumah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Umat yang bersuka cita oleh lawatan Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk.